kembali lagi dengan kita kelompok 9. Aku Alexander Emmanuel Saputra dari kelas 12 MIPA 2, absen 2. Perkenalkan, nama saya Farel Nathaniel Santoso dari 12 IPS 3. Perkenalkan, nama aku Natasha Christina Purnomo dari kelas 12 IPS 2, absen 20. Perkenalkan, nama saya Yonatan William Duskono dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 35. Hari ini seru banget nih, kita mau bahas cara generasi muda menyikapi pandemi. Di masa pandemi kayak gini, jatah uang jajan kalian berkurang nggak sih? Iyalah, Pastinya berkurang dong. Bener banget, sampai tinggal setengah jatah uang jajanku. Sebenarnya kita bisa loh menambah uang jajan kita dengan cara bekerja. Tapi kita kerja apa? Di masa pandemi ini kan juga susah cari kerja. Iya sih, tapi kalau kita mau berusaha, kita bisa kok. Contohnya, kita bisa berniaga seperti menjual pakaian online, atau kita bisa menjadi ojek online yang sedang ramai itu loh. oh gitu ya. Emang arti dari bekerja itu apa sih? Dari sumber yang aku baca, arti bekerja adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan hidup. Dengan bekerja, manusia diserai tanggung jawab untuk membangun hidupnya sendiri, lingkungan sekitarnya, dan tata dunia. Tapi selain itu tujuan kita bekerja itu apa? Tujuan bekerja itu ada banyak dan bisa dilihat dari berbagai aspek. Contohnya, dari aspek ekonomis, bekerja itu memiliki tujuan untuk menghasilkan uang dan membangun hidup menjadi lebih baik. Dan dari aspek religius, bertujuan untuk melakukan pelayanan atau pengabdian kepada Tuhan Yesus terhadap sesama dan alam. Wah, aku jadi banyak tahu nih tentang kehidupan kerja. Pasti dong. Bahkan di Alkitab pun juga ada loh dasar-dasar kita buat bekerja dengan baik dan benar menurut Tuhan. Jadi pengen cepat-cepat bekerja deh, biar ada uang jajan tambahan dan juga melayani Tuhan secara bersamaan. Bener banget. Guys, kan di masa pandemi ini kita semua tahu nih, kalau mau bekerja itu susah. Mau melamar kerjaan di era pandemi gini juga susah banget. Ini kakakku aja belum keterima kerja, padahal udah melamar kerjaan di mana-mana. Mungkin dalam SLP kakakmu belum memenuhi kaidah bahasaan yang benar. Dalam surat lamaran kerja, kita itu harus menggunakan pemilihan dan penulisan kata yang baik agar perusahaan dapat memahami kalimat sehingga peluang untuk keterima di perusahaan menjadi besar. Mungkin sih. Penyebabnya kira-kira apa lagi ya? Mungkin penyebab lainnya adalah penulisan CV juga harus benar-benar diperhatikan. CV ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan diri, jadi harus menggunakan kata yang tepat sesuai dengan kualifikasi kerjanya. Dan harus dibuat lebih menarik karena CV ini dapat memampukan kita untuk bisa melewati tahap seleksi administrasi, sehingga langkah kita semakin maju dan peluang keterimanya pun akan lebih besar lagi. Oh, oke. Makasih banyak ya. Oke deh, sama-sama. Tapi ya bukan cuma surat lamaran kerjanya sih, kita juga harus lihat peluang untuk masuk ke tempat kerja itu bagaimana. Iya, benar itu. Jadi tetap harus mencari peluang dalam perusahaan tersebut. Bentar. Kok bahasnya sampai peluang itu gimana? Jadi gini, misal dalam perusahaan terdapat 12 karyawan pria serta 15 karyawan wanita. Apabila satu karyawan diambil secara acak, tentukanlah peluang terambilnya karyawan wanita. Nah, di sini penyelesaiannya, banyak karyawan wanita sama dengan 15. Jumlah seluruh karyawan sama dengan
12 plus 15 sama dengan 27. Sehingga peluang diambilnya karyawan wanita sama dengan 15 per 27 sama dengan 5/9. Oh, oke, paham. Jadi kayak peluang dalam satu kejadian gitu ya. Oke, makasih. Pada zaman demokrasi terpimpin tantangan yang berat ialah G13 PKI. Dan para pejuang berjuang melawan bangsa mereka sendiri. Dan pemerintahan mengeluarkan Tritura serta Soeharto mendapatkan Super Semar. Nah, pada masa COVID-19, bagaimana kita mengatasinya? Peluang kita harus membangkitkan ekonomi kita dengan menggunakan internet dan kemajuan teknologi, seperti pemasaran barang melalui internet, jual beli barang melalui aplikasi dan forum-forum, serta pengiriman yang cepat dan praktis, sehingga ekonomi akan bangkit dengan bantuan internet dan teknologi. How teenagers deal with the pandemic COVID-19? Teenagers use the internet, explore many things from the use of the technology to daily needs and activities. Apa aja sih pengaruh positif sama negatif iptek di aspek politik? Kalau positifnya itu kayak memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Terus kayak ningkatin hubungan diplomatik antar negara lain. Jadi karena itu dengan adanya iptek, kita lebih bisa kerjasama antar negara tuh lebih cepat dan memperluas hubungan. Kalau negatifnya apa ya? Kalau negatifnya itu menimbulkan gelombang demokratisasi, adanya ancaman disintegrasi antar bangsa yang mengakibatkan NKRI goyah. Selain itu juga dapat timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama. Kalau pengaruh di aspek ekonomi apa aja ya? Kalau pengaruh positifnya sih, iptek memberikan kemudahan dalam mendistribusi barang, mempercepat dan juga memperlancar. Kalau untuk negatifnya menyebabkan kebobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan dan perlawanan pembelian online. Aspek sosial budayanya? Kalau dampak positif iptek dalam aspek sosial budaya itu pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi. Selain itu terciptanya sebuah industrial. Kalau negatifnya itu bisa terjadi penyalahgunaan karena fungsi-fungsi yang ada dan adanya global warming. Pertahanan dan keamanannya gimana ya? Kalau positifnya itu dapat meningkatkan akurasi dan keandalan teknologi, mempercepat penyampaian informasi. Kalau negatifnya itu penyalahgunaan satelit oleh para teroris dan munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Oh iya, ngomongin di luar topik nih tentang iptek. Di kelasku lagi bahas akuntansi, tapi masalahnya aku kurang paham nih penjelasannya, kayak konsep-konsepnya gitu. Makanya diperhatiin kalau guru ngomong tuh. BTW, persamaan dasar akuntansi itu sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Konsepnya itu bisa diartikan sebagai keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Dengan persamaan dasar akuntansi, maka kita bisa mengetahui perubahan kekayaan perusahaan setiap terjadi transaksi. Walah, oke, makasih. Sekian podcast dari kami, podcast dari kelompok 9 dengan judul Cara Generasi Muda Menyikapi Pandemi. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like dan share supaya orang lain juga nonton ya. Thank you. Bye-bye.